Waalaikumsalam. Romantis. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya teman-teman ya. Amin. Ya, amin. Ya, perkenalkan dulu nih, nama saya Gofar Taufik. Biasa kalau teman-teman itu ada yang manggil saya Mas Go, ada juga kadang yang manggil Mas Taufik, jadi senang-senang teman-teman aja. Kita menuju guru BK kita, ya. Yang satu ini sebenarnya udah siap banget ini, langsung ngasih materi. Oke, gitu. Ke pengantar dari saya, nanti langsung di ini aja. Oh ya, teman-teman nanti kalau berakhir, nanti kita ada sesi foto juga ya teman-teman. Jadi nanti kalau selesai jangan langsung keluar kayak gitu. Kayak gitu, dari saya pengantarnya, untuk guru BK, waktu dan tempat langsung sikat. Langsung sikat. Oke, Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan ya, nama saya Listia Rahma Marlinda. Teman-teman biasa panggil saya Tia, biasa panggil Mbak Tia, biasa panggil Bu Guru BK. Saya juga nggak tahu kenapa dikasih nama Guru BK ya, tapi kata Mas Gofar, tempat curhat gitu. Sebenarnya curhat sama saya itu salah karena saya agak galak gitu. Kalau salah dikit saya konflik gitu. Oke, malam ini saya janji bakal bahas tentang ACE. ACE apa sih Mbak? Gitu. Saya coba share screen ya sebentar. Oke. Udah kelihatan belum ya? Bakalan bahas tentang gimana sih jurus maksimalin cuan pakai ACE. Nah, ACE itu apa sih? ACE itu adalah suatu metode di technical analysis ya, namanya Elder Impulse System. Nah, teman-teman yang udah gabung di Telegramnya Kenalan Saham itu biasa dengar kata ACE. Cuma berhubung beberapa hari ini itu banyak yang baru masuk di Telenya Kenalan Saham. Jadi agak nge-lag ya Mbak Nuli ya. Teman-teman itu pada minta, Mbak jelasin dong ACE itu apa gitu, sekali waktu gitu. Nah, sekarang malam ini saya bakalan ada 2 metode ya teman-teman. Teman-teman suara saya masuk kan ya? Masuk. Ya, oke, ada 2 metode ya. Yang pertama itu adalah ada dua analisis. Yang pertama itu ada technical analysis dan yang satunya lagi adalah fundamental analysis. Nah, kalau teman-teman itu gabung di telenya Kenalan Saham itu bakalan lebih banyak bahas tentang technical analysis karena saya basicnya itu charting, jadi saya basicnya itu suka gambar gitu. Nah, biar teman-teman paham gitu ya, bedanya apa sih? Yang pertama, technical analysis itu adalah metode gitu, metode pengevaluasian saham yang dia itu menganalisis data statistik teman-teman. Jadi dia pakainya data statistik dengan data masa lampau gitu ya. Teman-teman kalau belajar statistik pasti kan kita alatnya itu pakai data masa lampau. Nah, technical analysis itu lebih banyak ke grafik teman-teman. Dia itu banyak merekam pergerakan harga dan volume. Nah, analisisnya itu dia untuk memprediksi pergerakan saham di masa yang akan datang. Alat analisisnya chart. Kalau teman-teman lihat di beberapa grup saham atau beberapa IG gitu ya, kalau ngebahas saham menggunakan chart berarti itu orang teknikal gitu. Tapi ada satu lagi teman-teman yang teman-teman perlu tahu, itu fundamental analisis. Nah, fundamental itu bedanya apa? Kalau teknikal itu dia pakainya chart. Kalau fundamental dia pakainya laporan keuangan. Jadi pernah nggak teman-teman tuh lihat, oh perusahaan ini gitu, ternyata harganya laporan keuangannya dia rugi terus, laba terus. Berarti orang itu menganalisis saham itu menggunakan fundamental. Ya, fokusnya itu sama data-data laporan keuangan perusahaan. Untuk mencari apa sih tujuannya? Yang paling dicari sama orang fundamental itu adalah harga wajar atau intrinsic value ya dari suatu saham. Nah, kalau di fundamental itu ada 2, under value atau over value gitu. Tapi malam ini saya nggak akan bahas tentang fundamental, ini cuma review aja ya. Jadi sekarang jelas bedanya teknikal sama fundamental. Nah, ACE ini masuk di mana, Mbak? ACE ini masuk di teknikal karena kita akan belajar tentang chart.
malam ini mungkin agak sedikit kayak workshop ya, buat teman-teman yang udah punya pos, itu mulai dibuka posnya. Nanti kita sambil praktek gitu, biar nanti setelah kelas ini teman-teman bisa praktek mandiri. Saya sih maunya gitu. Saya pengen ngajarin biar teman-teman bisa ngasilin cuan sendiri. Sampai sini kayaknya jelas lah ya. Nanti kalau ada pertanyaan masuk di chat aja. Saya lihatnya Mungkin bisa. Oke, pengantarnya tuh gini. Dalam trading itu sebenarnya indikator teknikal itu banyak banget teman-teman. Mulai dari yang paling sederhana, dari moving average sampai yang paling jelimet gitu. Nah, kalau semakin sebenarnya trader itu semakin banyak indikator, itu semakin ragu untuk mengambil keputusan biasanya ya. Jadi teman-teman perlu fokus aja sama indikator-indikator yang diperluin, nggak usah banyak-banyak gitu. Bagusnya si ACE ini gitu ya, dia itu adalah indikator yang ngasih sinyal masuknya itu lekas itu, hati-hati. Jadi kalau ACE ini lebih hati-hati untuk kasih sinyal masuk, tapi dia itu sensitif banget sama yang namanya sinyal keluar. Jadi yang kita mau gitu kan ya, maksudnya kita bisa keluar di puncak gitu. Teman-teman kan teman-teman kadang masuk ke saham, tapi nggak bisa keluar pas harga tertinggi, ya nggak? Iya. Nah, ACE ini ngebantu banget teman-teman untuk keluar pas lagi di puncak, gitu. Dan ACE ini gampang dipahami karena kita ada karena dibantu sama pola warna. Jadi kita itu di saham kan udah terbiasa ya, kalau merah itu bahaya, hijau itu artinya tuh masuk kayak gitu. Nah, di ACE ini juga nanti tampilannya hijau itu menandakan kalau kita itu bisa masuk, kalau merah itu keluar, kalau biru itu hati-hati. Oke, kita masuk ke langsung ya. Kalau saya kecepatan nanti bisa di-review di akhir ya. Oke. Elder Impulse System. Elder Impulse System itu apa? Itu diciptakan oleh orang namanya itu Alexander Elder. Bukunya dia banyak, di bukunya dia tuh banyak, tapi khusus ACE ini ada di bukunya yang judulnya Come Into My Trading Room. Teman-teman nanti bisa baca tentang bukunya si ACE ini kalau emang tertarik sama ACE. Kalau saya sih ACE lover, jadi saya sering di grup itu momentum itu pasti saya pakainya ACE gitu. Nah, ACE itu fungsinya apa sih, Mbak? Nah, ACE itu akan ngasih kita titik infleksi, menunjukkan apakah tren suatu saham itu lagi naik atau lagi turun. Jadi, gampangannya gitu ya, ACE ini kasih kita sinyal perubahan tren gitu. Untuk saham yang lagi di atas, trennya mau turun, atau yang lagi turun, kita siap-siap masuk biar ikut naik ke atas gitu. Terus kalau kita bedah ya teman-teman, ACE itu ada 2 indikator yang paling utama. Yang pertama adalah eksponen moving average dalam periode 13. Nah, eksponen moving average atau Mbak Nuli, maaf udah direkam belum ya? Udah. Oh ya udah, saya jadi ingat. Eksponen moving average itu fungsinya nanti adalah mengidentifikasikan tren. Nah, yang satunya lagi adalah MACD histogram. MACD itu juga moving average juga. Moving average convergent divergent histogram. Pakainya periode 12-269. Ini periode bawaan sih. Jadi teman-teman kalau buka sekuritas itu udah nggak usah diotak-atik, langsung 12-269. Nah, eksponensial moving average-nya yang harus di-set ya, 13 hari. Untuk kalau MACD-nya untuk mengidentifikasi momentum. Nah, teman-teman, kombinasi antara trend following yang diwakili oleh MA13 dan momentum yang diwakili oleh MACD itu akan menghasilkan yang namanya tradable impulse gitu ya. Jadi menghasilkan titik gitu, titik yang dimana kita harus masuk dan harus keluar. Nanti saya jelasin deh apa itu EMA, apa itu MACD lebih dalam lagi karena mungkin kan belum semuanya paham gitu ya. Ya kayaknya sih udah paham, cuma biar lengkap aja nanti saya jelasin apa itu EMA, apa itu MACD.
Nah, tadi saya di awal udah bilang, ACE ini mudah karena udah auto, teman-teman. Jadi ketika kita pencet di aplikasinya itu ACE, itu kita nggak usah masukin rumus, itu udah langsung keluar. Nah, keluarnya adalah sistem pewarnaan yang tadi saya bilang ya, ada hijau, merah, biru. Kita kan udah terbiasa tuh, hijau itu berarti artinya baik gitu ya di saham. Merah artinya wah hati-hati gitu. Nah, biru di sini artinya itu adalah waspada sebenarnya. Kalau saya sih waspada gitu. Hijau, merah, biru. Nah, masih ngebayang ya. Mungkin kalau yang udah dikenalan saham udah agak genah gitu sedikit. Oke, tadi kan saya bilang tuh ACE itu dia itu kalau dipretelin dalamnya itu apa sih? Dalamnya itu ada MA sama MACD. Ada EMA sama MACD. Nah, sebelumnya saya bahas tentang EMA gitu, teman-teman perlu kenalan sama yang namanya MA, moving average. Moving average itu apa, Mbak? Moving average teman-teman sering dengar lah ya, MA5, MA20, MA50, MA200 gitu ya. Nah, MA itu apa sih? MA itu adalah sebuah garis, teman-teman. Nanti ada penjelasannya. MA itu adalah garis nilai rata-rata pergerakan suatu saham dalam rentan waktu periode tertentu. Misal, kalau MA5 artinya adalah MA atau rata dalam periode 5 hari. Kalau MA20, Mbak, ya sama aja. MA rata dalam waktu 20 hari. MA200 ya rata dalam waktu 200. Terus habis itu MA itu akan memberikan sinyal tren baru gitu ya. Nah, MA ini adalah lagging indikator atau indikator yang dia ngasih sinyalnya itu agak telat. Jadi datanya masuk dulu baru dia kasih sinyal gitu. Jadi di indikator tuh ada dua ya. Ada lagging indikator dan leading indikator. Nah, MA ini masuk ke lagging indikator karena datanya itu terlambat gitu. Terus tuh cara pakai MA itu gimana, Mbak? Nah, cara pakai MA itu adalah bila harga saham di atas garis MA itu sama dengan bullish. Teman-teman tahu ya, bullish itu naik gitu, bukan bullish setia ya. Bullish itu naik. Terus kalau bearish itu artinya turun gitu ya. Nah, ketika harga saham itu di bawah garis MA itu artinya adalah bearish. Langsung saya kasih contoh. Oke, ini saham Akra, ini bukan saya bilang besok Akra naik gitu ya, enggak, cuma kebenaran tadi pas bikin materi yang keluar Akra. Nah, teman-teman bisa lihat, oke, sinyal bullish itu adalah ketika harga itu di atas garis MA. Sini ya, teman-teman bisa lihat ya, keluar nggak Mbak garisnya? Keluar, Mbak. Keluar ya? Keluar. Ya, keluar. Oke, ini artinya bullish ya. Naik kan dari sini ke arah sini. Dia garisnya adalah di atas MA. Ini saya pakai MA5 kayaknya. Ini MA5 gitu. Berarti di jangka pendek gitu ya, di periode 5 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Februari Akra itu sedang bullish karena di atas MA. Terus habis itu ketika dari tanggal 8 sampai ke tanggal ini ya, sampai ke tanggal 15 dia bearish ya. Karena harganya ini namanya candle ya, teman-teman. Candle-nya itu di bawah MA 5 gitu. Berarti di jangka pendek, di jangka mingguan itu bisa diartikan seperti itu. Oke. Sampai sini jelas ya? Lanjut. Aku hapus dulu. Oke, lanjut. Oke, kalau tadi, kan kita di awal tadi udah saya jelasin ya. ACE itu nggak pakai MA, ACE itu pakainya EMA. Nah, bedanya tuh apa? Jadi, moving average itu terbagi jadi 3. Yang pertama adalah simple moving average, yang kedua adalah weighted moving average, dan yang ketiga adalah exponential moving average. Nah, simple moving average itu sama saja dengan MA. Sama gitu ya. Kadang orang nggak pakai SMA atau simple moving average, langsung ke MA. Nah, yang ketiga ini adalah exponential moving average gitu.
Bedanya apa sih? Nah, pada indikator ACE ini kita menggunakan EMA bukan MA karena sistem pembobotan di EMA itu lebih kompleks, teman-teman. Jadi bedanya itu kalau MA itu misal MA 5 gitu. Nah, datanya itu dari 5 hari ini bobotnya sama. Kalau eksponensial, ini lebih ke statistik ya. Kalau eksponensial, misal EMA 5 gitu. Jadi EMA hari ke-1 data hari kedua lebih besar dari data hari ke-1. Semakin hari terakhir datanya itu lebih besar bobotnya. Nah, ini memberikan efek kepada garisnya itu akan lebih halus gitu, lebih halus pergerakannya dibanding sama MA. Jadi kalau dibandingin eksponensial ini nanti garisnya akan lebih halus. Nah, efeknya itu apa? Efeknya itu dia akan mengurangi lagging, teman-teman. Kalau MA itu kan lagging indikator ya. Aduh, anak saya menangis. Kalau MA itu kan lagging indikator. Nah, kalau MA ini sedikit terkurangi laggingnya karena datanya itu lebih halus. Nah, MA ini juga punya manfaat untuk forecasting karena lebih sensitif terhadap perubahan harga. Mbak, kenapa ACE itu nggak pakai MA aja gitu? Karena di ACE itu kita mau cari momentum, teman-teman. Nah, kalau momentum pakai indikator lagging gitu, nggak kena gitu, nggak dapat gitu. Makanya di ACE ini kita pakainya adalah eksponensial karena kita mau cari tradable impulse-nya tadi itu, mau cari momentum gitu. Sampai sini insya Allah ngerti, kalau nggak ngerti ditulis aja di chat nanti dibahas. Oke, selesai ya tadi tentang tentang MA sama EMA. Selanjutnya adalah tentang MACD. Nah, kalau tadi EMA 13 itu kita pakai untuk cari tren. Nah, kalau MACD moving average-nya itu kita cari buat dapetin momentum gitu ya. Jadi enak bangetnya si ACE ini adalah kita itu dengan satu indikator kita bisa lihat tren dan kita bisa lihat momentum. Jadi kayak gini teman-teman. Ada kalau orang fundamental biasanya bilang gini, perusahaan ini tuh bagus gitu, harganya tuh masih murah, terus habis itu labanya itu masih naik gitu ya. Intinya perusahaannya ini sehat gitu. Tapi kenapa nggak naik gitu? Nggak naik itu karena nggak ada momentumnya lah teman-teman. Jadi kadang kita nabung di suatu saham gitu ya, itu naiknya pelan gitu. Misal Kalbe gitu. Di grup saya ada namanya Mas Dama ya, dia suka banget sama, dia orangnya agak fundamental. Dia bilang Iya, Mbak. Kalbe gitu. Aku beli Kalbe Mbak dari berapa tahun tuh naiknya cuma 3% gitu. Nggak salah Kalbenya, tapi emang Kalbe ini belum nemuin momentumnya buat naik gitu. Nah, ACE ini ngebantu kita untuk nentuin saham apa yang udah siap meledak gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak perlu masukin duit lama-lama di suatu saham. Nah, saya nggak Mas suka. Damanya hadir Mbak Tia. Oh, halo. Mas Enggar juga. Oh iya ya. Halo Mbak, ya. Assalamualaikum Pak. Saya rasanin tuh. Ya. Jadi ya saya nggak lihat Mas Dama, sorry. Ya itu Mas Dama, dokter keuangan sih dia. Nah, Mas Dama itu, ya Mas cerita sama saya kan, Kalbe itu bagus Mbak, tapi nggak naik-naik gitu kan ya? Iya Mbak, udah beli dari beberapa tahun lalu ya harganya segitu-gitu aja Mbak. Ya betul gitu. Nah, saya bilang di sini sekarang, ya karena momentumnya belum dapet gitu. Nah, makanya kita malam ini belajar tentang ACE-nya ini, karena kita cari momentum. Nah, MACD itu diciptakan oleh siapa sih namanya Gerard Apple ya pada tahun 60-an. Terus habis itu MACD itu nilai apa sih? Sebenarnya MACD itu menilai korelasi antara dua EMA. EMA tadi ya, exponential average. Umumnya MACD itu yang dipakai adalah korelasi antara EMA 26 dan EMA 12. Gitu, EMA 26 dan EMA 12. Ini karena yang aku baca tuh EMA 26 bulanan, EMA per 2 mingguan gitu. Terus habis itu teknik ini dengan MACD ini dia itu akan mengubah sifat MA yang tadi saya bilang itu lagging gitu ya. Jadi momentum osilator atau leading indikator. Jadi yang tadinya kalau cuma MA doang dia lagging, begitu pakai MACD dia jadi indikator leading. Indikator leading ini akan memberikan momentum gitu ya. Terus
MACD dapat menjelaskan kondisi overbook atau jenuh beli dan oversold atau jenuh jual. Nanti deh dijelasin pakai gambar lebih gampang. Terus MACD ini berupa garis garis dan bar. Ada beberapa sekuritas yang cuma garis doang, ada beberapa sekuritas yang pakai bar, tapi kalau di Panian Sekuritas itu bentuknya garis dan bar, muncul semuanya. Cara bacanya gimana, Mbak? Cara bacanya MACD itu kalau garis MACD itu turun tapi harganya terus naik gitu. Berarti itu tandanya mau bearish gitu ya. Garis MACD-nya turun, harganya naik. Harganya naik, garisnya turun gitu. Berlawanan itu berarti mau bearish. Terus kalau garisnya naik, harganya terus turun, berarti itu tandanya mau bullish gitu. Itu kalau untuk membaca MACD garis. Kalau MACD batang, bacanya gimana, Mbak? Bacanya itu batang pertama yang ke atas gitu ya. Batang pertama yang ini ke bawah dulu. Batang pertama yang ke bawah, atau kalau di Panin itu enaknya warnanya merah gitu, gampang itu jual. Enaknya dipanin, loh ini promo terus ya. Enaknya dipanin merah tuh jual, gampang gitu ya. Terus kalau batang pertama mengarah ke atas atau hijau itu beli. Ayo kita praktek ya. Ini tampilannya MACD di Panin ya. Tampilannya MACD di Panin Sekuritas. Nih, MACD-nya naik. Terus ini di saham ASII ya, MACD-nya naik, tapi harganya itu ini agak turun, tapi cenderung sideways sih sebenarnya, turun gitu. Berarti tandanya setelah itu akan naik, betul ya, setelah itu akan naik. MACD-nya itu naik, tapi harganya itu cenderung turun, berarti itu menandakan akan naik gitu. Itu cara bacanya MACD. Nanti teman-teman itu kok dapat materinya ini. Terus ini masih di saham ASI juga, di situ adalah MACD-nya itu cenderung turun, tapi harganya naik. Berarti dia mau bearish, mau turun gitu. Buat teman-teman yang masih baru, ya lumayan sih ini bisa ngebantu. Nah, ini adalah tampilan ketika EMA 13 digabungkan dengan MACD. Tapi ini belum tampilan ACE ya, ini masih gambar chart batangnya dia, gambar chartnya dia. Nah, gini teman-teman, kalau teman-teman nanti pakai ACE, tampilannya tuh bakal kayak gini, bakalan kayak batang-batang gitu. Kalau di post itu bentuknya kayak batang. Sebentar, ini yang namanya ACE ya. Nah, ini ada EMA 13. Nah, terus dikombinasiin sama MACD. Oke, nanti kita masuk gimana sih cara bacanya? Oke, cara bacanya ACE. Cara baca ACE yang pertama ya, teman-teman. Tadi kan ada tuh ACE hijau. Nih ya, ACE hijau. ACE kan ada yang warna hijau, ada yang warna biru, sama ada yang warna merah. ACE hijau itu adalah menandakan bahwa last price-nya ada di atas EMA 13. Oke, di atas EMA 13 ya, last price-nya. Terus habis itu MACD histogramnya itu naik atau hijau. MACD 13-nya itu naik atau hijau. Nih, ketika ininya ACE-nya di atas EMA 13, MACD-nya hijau. Terus mengindikasikan suatu saham itu sedang bullish. Bullish itu naik. Terpenuhi ya. Ini di saham, lagi-lagi saham Akra. Terus habis itu kalau ACE merah itu artinya adalah last price-nya di bawah EMA 13. Nih. Last price-nya di bawah EMA 13, terus habis itu MACD-nya itu merah, turun, gitu ya. Terus habis itu dia menandakan sedang bearish atau turun. Syaratnya terpenuhi. Kalau hijau
atas EMA 13, kalau merah di bawah EMA 13. Terus kalau biru itu apa, Mbak? Biru itu adalah suatu keadaan di mana salah satu indikatornya itu nggak terpenuhi, teman-teman. Dan mengindikasikan bahwa suatu saham itu ada dalam kondisi sideways. Oke, teman-teman, kalau saya itu kadang-kadang hindarin saham sideways, tapi nanti di akhir acara ini saya bakalan kasih indikator baru, price and value. Gimana sih kita trading di saham yang sideways? Jadi lengkap gitu ya. Kalau di bullish nanti bisa pakai ACE, sama di bearish juga bisa pakai ACE. Nanti di sideways-nya saya kasih pakai price and value. Jadi jangan left group dulu. Terus habis itu lanjut entry dan exit dalam ACE. Nah, tadi kan kita udah baca tuh, ACE tuh maunya tuh apa gitu ya. Nah, nanti entry-nya tuh gimana sih, Mbak? Gitu. Sebenarnya menurut yang saya baca, ACE itu adalah ACE itu kondisi terbaik untuk kita pakai ACE itu adalah time frame daily. Tapi ACE ini juga bisa dipakai di intraday. Baiknya kalau pakai ACE di time frame pendek itu kadang-kadang indikatornya lonjak-lonjak, jadi kurang stasioner. Sebenarnya paling bagus itu di satu harian. Habis itu kita mau entry pakai ACE, itu caranya gimana? Entry ACE itu yang perlu diingat ya. ACE pertama kali hijau atau kedua kali berwarna hijau. ACE, oke. ACE pertama kali hijau atau kedua kali hijau. Profilnya teman-teman kan mungkin beda-beda ya. Kalau saya itu lebih mungkin saya agresif sih. Jadi saya kadang-kadang baru hijau sekali udah bilang sama teman-teman, kasih sinyal nih gitu, nya kasih sinyal gitu. Kadang ada yang nggak berani masuk di hijau pertama, nunggu di hijau kedua itu biasanya lebih konservatif, tapi nggak ada masalah, bisa dipakai dua-duanya. Terus last price-nya itu ada di atas 11, ya kayak tadi ya. Kita harus masuk di saat posisinya hijau. Hijau itu pasti EMA-nya ada di 13. Terus habis itu yang ketiga, MACD-nya itu adalah sudah golden cross. Entry ACE itu di mana? Pada saat pertama kali hijau atau kedua kali hijau, harganya di atas EMA 13 dan histogramnya MACD-nya golden cross. Keluarnya, Mbak, keluarnya adalah ketika ACE itu pertama kali warnanya itu merah, teman-teman. Kalau merah itu udah parah sih. Kalau merah pertama saya keluar gitu, atau dua kali warna biru. Nih, sekali merah di sini saya keluar karena lihat setelahnya. Dia akan di bawah, dia akan langsung dibanting kan di bawah MA 13 gitu. Terus habis itu ini ada dua kali biru, teman-teman bisa keluar di sini. Balik lagi ke profilnya teman-teman. Teman-teman itu orangnya agresif atau konservatif. Biasanya kalau yang agresif dia dapat merah pasti udah langsung keluar gitu. Karena nggak. Ini daily ya Mbak Tia? Ini daily ya, ini daily. Sebenarnya sama aja Mas, mau dibawa ke intraday, kaidahnya sama gitu. Kan kalau misal 15 menit berarti kan 15 menit pertama, 15 menit kedua. Tapi teman-teman dari awal harus udah punya pegangan ya. Oh saya mau jangka panjang, oh saya mau swing, oh saya mau scalping gitu. Jangan sampai teman-teman itu niatnya swing, terus habis itu ngelihatnya cat 15 menitan, terus habis itu lihat merah dua kali keluar, nanti teman-teman pusing, maksudnya kayak, loh udah turun lagi, oh udah naik lagi. Kadang saham itu dalam sehari itu emang bisa naik turun gitu. Jadi balik lagi kalau dari awal mau swing, mau harian, berarti ngelihat candle-nya nanti di saat bursa tutup gitu. Karena kan candle yang paling valid itu sebenarnya dilihat pada saat bursa itu tutup. Gitu ya. Materinya kenalan saham beberapa ya kemarin tentang false breakout ya. Gitu. Itu tadi keluar pertama kali warna merah atau dua kali warna biru. Terus pada saat last price-nya ada di bawah EMA 13. Kalau candle-nya si merah itu pasti di bawah EMA 13. Tapi kalau biru dia kadang-kadang masih di garisnya si EMA 13. Gitu. Ya, ini kan udah lepas gitu. Jangan ditahan-tahan.
Ini waktu TLKM ya, ini merah. Nah, langsung jual aja karena berikutnya pasti yang udah langsung lepas dari si EMA13-nya. Tuh, terus histogramnya mesti ikut merah dan dead cross. Kan dari putihnya motong merahnya ke bawah. Oke, itu tadi strategi exit-nya si ACE ya. Pertama kali warna merah atau 2 kali warna biru, harganya di bawah EMA13, terus MACD histogramnya dead cross pertama atau barnya itu pertama kali merah. Terus habis itu ada tips. Sebenarnya pakai ACE dengan cara ini aja udah cukup, teman-teman. EMA13 sama MACD histogram itu sebenarnya itu udah cukup. Tapi ada tips biar gimana caranya itu lebih lebih sensitif lagi. Nah, pakai indikator yang namanya check-in money flow. Check-in money flow periode 1 hari, Bollinger Band sama volume breakout 20 hari. Biar analisis ACE-nya itu lebih tajam. Nah, sambil saya istirahat ngomong gitu ya, kita baca, kayak kita jawab pertanyaan dulu deh Mbak Nuli. Ada nggak yang udah tanya? Oke, Tadi kayak ada yang tanya Mbak, kenapa kok EMA 13? Oke. Kenapa kok pakai EMA 13 gitu? Sebenarnya kalau saya mau jawab gampang, sama Alexander Eldernya itu emang disuruhnya pakainya EMA 13 gitu. Gitu. Amina wa ta'na ya Mbak? Iya, maksudnya textbook-nya itu dia bilang pakainya EMA 13. Tapi kalau lagi ditanya kenapa harus EMA, karena EMA ini untuk ngurangin laggingnya dia. 13 itu artinya 2 minggu gitu. Jadi dia emang ngambilnya tuh momentumnya tuh buat jangka swing sebenarnya EMA ini. ACE ini buat swing dan biar momentumnya itu keluar. Gitu sih. Ada lagi yang ditanyain? Mungkin settingannya Mbak, tadi ada yang tanya. Oh, gimana munculin settingan ACE? Iya. Oh, aku stop share dulu ya. Gimana munculin settingan si ACE? Tadi dari Mbak Putri nih Pak Tulus, tanyanya ngetiknya biar keluar warna ACE itu di mana Mbak? Oke, saya buka post dulu ya, sebentar. Ini keluar nggak ya? Udah muncul belum? Keluar. Oke, yang muncul sahamnya Aisyah ya, kelihatan banget saya itu mainnya gorengan. Oke, kita pakai saham Aisyah nggak? Nggak masalah. Gimana cara munculin ACE gitu? Teman-teman masuk ke technical chart. Bisa kan ya munculin technical chart ya? Masuk ke stok, terus chart. Nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, ini saya tinggal ketik maunya saham apa. Saham apa Mbak Nuli? Apa ya? Antam. Wih, tumben Antam. Oke, saham Antam. Saham Antam saya udah banyak garisnya. Sebentar. Buset, banyak sekali indikatornya. Iya. Oke, masuknya ke sini. Masuknya ke studies. Terus habis itu cari namanya Elder Impulse System. Kalau di POST-nya teman-teman itu belum muncul, teman-teman bisa ketik di sini. Elder Impulse System gitu. Masuk. Udah dia pakai indikator bullish diwakili warna merah, bearish warna bullishnya hijau, bearishnya merah, kalau netral itu biru. Kalau teman-teman pengen anti mainstream, bullishnya kuning atau ungu gitu ya, terserahlah diganti sendiri gitu. Udah create langsung berubah. Nah, otomatis ini untuk batangnya hilang ya, Mbak ya? Iya, otomatis candle-nya hilang berubah jadi batang.
Terus gimana Mbak nampilin tadi EMA 13 ya? Nampilin EMA 13, masuknya itu Moving adalah ke average. moving average. Gitu ya. Periodenya diganti 13. Terus habis itu tipenya bukan simple. Kalau simple ini MA biasa. Nah, teman-teman tinggal diganti ke eksponensial. Oke, warnanya terserah, mau merah, kuning, hijau. Saya sukanya sih kuning, karena belum ada di sini. Dah, muncul tuh. Kelihatan kan ya? Itu cara munculin EMA 13. Cara munculin EMA CD gimana, Mbak? Sama aja, kayak gini, masuk EMA CD. Ini kalau yang tampilannya belum sama, bisa diganti ya. Phase-nya 12, slow-nya 26, sinyalnya 9. Oh, tadi saya kebalik. Phase-nya 12, slow-nya 26. Jadi grade. Itu. Udah kan gampang banget pakai ACE itu, tinggal ngeset kayak gini. Teman-teman tahu kalau Antam itu sebenarnya udah naik dari tanggal berapa nih? Nah, pertama masuk harusnya teman-teman itu pertama masuk di Antam tuh ini tanggal 12 tanggal 2 bulan 12 dia ACE-nya udah hijau. Tuh. Atau bahkan dari sini dari bulan Oktober dia sebenarnya udah hijau. Dari bulan Oktober tanggal 9 ACE-nya hijau naik teman-teman. Ikutin aja TP lah di sini nih tanggal 11 bulan 30 TP 2 hari masuk lagi kayak Mbak Nuli banget nih masuk cuannya sampai ke atas. Nah, kemarin dia sempat dibanting ya ini. Ya, pasukan nyangkut di sini kemarin. Nah, sempat dibanting dan sekarang harusnya waktunya apa nih, teman-teman? Waktunya nanti tidak dikira pom-pom. Ya, saya nggak pom-pom ya. Saya nggak pom-pom. Ini tapi kalau itu berarti hijau di atas MA 13 tokas apa MACD ciuman gitu Mbak ya, mau ciuman ya? ya, ya oke lah apa bahasanya itu. Jadi tadi kita belajar kan sinyal masuknya ACE itu adalah ACE-nya hijau, oke terpenuhi ya, hijau di atas MA 13. Terus MACD-nya adalah golden cross. Sebenarnya ini belum golden cross, baru akan golden cross, tapi bagusnya adalah histogramnya udah hijau. Gitu ya. Harusnya kalau yang jeli kemarin Jumat masuk nih. ACE-nya udah kasih sinyal. Kalau histogram hijau tapi di bawah 0 tuh tetap pengaruh, Mbak? Tetap sebenarnya sih trennya itu masih di bawah, Mas. Kalau misalnya histogram hijau di bawah 0 itu masih ada resiko. Lebih aman itu saat histogramnya itu hijau dan ke atas, di atas 0. Itu lebih safe gitu. Tapi kalau teman-teman yang agresif, kadang-kadang dia mau masuk di bawah. Gitu. Mbak Tapi Tia, ini ada pertanyaan dari Mas Johannes Arifin itu. Dia tanyanya di pos ada enggak screening saham yang ACE-nya bullish? Terima kasih. Nggak ada. Tapi ada di screening sendiri. Ya betul, harus setting sendiri. Nggak bisa langsung. Justru saya suka post itu karena dia manual, teman-teman. Jadi kita ngerti gitu, nggak letterlock gitu, nggak dibawain. Kita bisa explore kalau pakai post itu. Tapi di post itu nggak bisa ngasih sinyal apa yang ACE-nya positif gitu. Nggak ada kayaknya. Ada di Telegram itu ada botnya lah. Nanti teman-teman bisa cari bot tentang ACE kayak gitu. Nggak bisa. Tapi gampang aja lah. Nggak usah pakai warning gitu kan kelihatan gitu. Saham apa dilihat ACE-nya gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Bentar, Mbak. Ini ada yang beberapa tanya lagi, Mbak.
Ya, saya nggak lihat chat nih. Ini dari From Edi. Muncul es hijau itu di penutupan trading apa di pertengahan hari, Mbak? Oke, untuk Pak Edi Bob ya. Muncul es hijau itu di penutupan trading atau di pertengahan hari. Oke, Pak, ada kaidah itu yang bilang kalau candle paling valid itu adalah saat penutupan pasar. Tapi nggak semua orang itu mau swing. Kadang ada yang maunya intraday atau scalping. Kalau ditanya validnya itu pas penutupan trading. Tapi bisa juga dipakai di pertengahan hari. Gitu. Terus ini juga ada dari Mas Dama. Mbak Tia bisa liatin tanggal 28 sampai 29 Januari kemarin nggak antam ini esnya gimana? Mas Dama. Minta dilihatin ya. Oke, tanggal 20? 8 sampai 29. Januari? Ya, Januari. 28 sampai 29 Januari. 28 sama 29 Januari, ace-nya merah nih. Tampil nggak? Merah ya, jauh di bawah EMA 13. Ya, tampil. Di bawah EMA 13, terus habis itu histogramnya juga merah, terus habis itu dead cross juga. Tapi di tanggal berapa ini ya? Di tanggal 1 kayaknya. Tanggal 1-nya dia agak biru walaupun belum kasih sinyal beli sih. Baru 1 birunya. Ya baru, kan kaidahnya harus biru 2 ya, biru 2. Ini baru biru 1, dibanting lagi merah. Habis itu. Kemarin itu dia muncul sinyalnya itu tanggal 5 bulan 2. Cuma sayangnya itu MACD-nya belum golden cross gitu. Kemarin saya sempat masuk di sini teman-teman di tanggal 11 bulan 2. Itu kan ace-nya udah hijau ya di atas hampir golden cross, ternyata ngelipit itu dia nggak jadi naik tinggi. Gitu. Sorry Mbak, tadi yang mau ditanya. Namanya Mas Arditya Damarkusuma. Saya malah bacanya Mas Dama. Sorry Bang Emang Dama. itu namanya kok. Emang itu nama dia. Ya Mas, Mbak Nuli yang hafal, soalnya yang ngasih kerjaan saya. Iya ini. Ya ini ada lagi Mbak yang tanya. Mas Enggar. Mas Enggar, Mbak Tia kalau muncul sinyal ace langsung HK atau nunggu koreksi? Saya nggak suka koreksi. Kalau emang meyakinkan langsung HK. Dan saya jarang antri. Gitu. Agresif ya, Mbak ya. Iya. Iya, saya jarang antri teman-teman. Jadi kalau saya yakin indikatornya udah iya semuanya, itu saya HK biasanya. Cuman mungkin buat teman-teman yang lain mungkin Mbak kalau indikator ACE kan ini cuman bisa dipantaunya lewat PC ya. Jadi kalau yang pegang kayak saya tuh kadang kan mantaunya pakai HP. Jadi memang harus hati-hati. Ya betul. Kalau nggak punya teman yang bisa ngeliatin nanti bahaya. Ya nanti ketinggalan. Sebenarnya kalau yang kerja terus nggak bisa lihat PC, sebenarnya itu saya lebih saranin itu swing aja gitu. Soalnya kadang-kadang aku kerja nih Mbak, tapi aku pengen scalping gitu. Salah satu caranya adalah masuk di grupnya kenalan saham. Jadi bisa tanya, bisa Mbak, tolong dong liatin ace-nya gitu. Karena saya pengangguran ya, jadi kadang-kadang saya jawabin gitu. Iya. Mbak Tiani. Sama mungkin ini Mbak pada tanya untuk indikator ace ini bisa ditemukan di mana ya Mbak? Maksudnya di platform apa aja gitu? Iya. Setahu saya tuh adanya di Panin Sekuritas, Mas. Saya pegang punya temen Beyonce itu nggak ada. Terus pegang lagi iPod nggak ada juga. Terus kayaknya TradingView ada, cuma saya belum
Saya belum nanya, tapi yang gampang makanya sih di Panin Sekuritas. Oke. Oh, ini ada yang tanya lagi nih, Mbak. Dari Tuh, Mbak. Mas Dama bilang, POMS juga nggak ada gitu. Ya nggak ada gitu. Makanya pakai Panin aja. Makanya bukalah Panin. Malah ikut promosi. Buka Panin. Oke, ini ada yang Loh, tanya ya juga. promosi Panin toh wong sing Iya dong. Siap. Iya, malam ini kita disponsori Disponsori sama full. Panin Sekuritas. Iya. Full. Full. Sini kita makan malam ya. Iya. Oh, ini ada yang tanya lagi nih, Mbak. Ada caranya nggak buat baca atau nentuin kira-kira bakal hijau lama atau merah lama ataupun sebaliknya, dari Mbak Carrera. Oh, itu Mas Gofar. Sorry. Mas Rera itu. Oke, Mas Rera, ada caranya nggak Mbak ya buat nentuin kira-kira bakal hijau lama atau merah lama ataupun sebaliknya. Nah, ini adalah salah satu kekurangannya ACE, dia nggak punya resisten. Dia punya support dengan EMA 13, tapi resistennya dia cuma ngandelin sinyal exit ya. Jadi kita nggak bisa forecast kalau resistennya tuh kira-kira di sini gitu. Nanti kira-kira supportnya di sini. Nah, ACE ini dia itu ini apa namanya? Buat resisten dia agak kurang. Jadi kadang-kadang saya bantu pakai Fibonacci. Kita bahas Fibonacci kapan-kapan ya. Ya. Mbak Tia ada yang tanya, HK itu apaan? Hajar kanan. Coba sebentar ya saya buka. Bisa nggak ya ngeluarin? Soalnya ini bukan jam bursa, Mbak. Iya. Oh, nggak bisa munculin, Mbak. Jadi kalau kita mau buy atau sell saham itu kan ada harga antri di kiri sama harga antri di kanan. Harga antri di kiri itu kan untuk yang ngantri beli. Nah, yang di kanan itu adalah yang ngantri jual. Namanya HK itu adalah kita beli di harga kanan atau hajar kanan gitu. Jadi kita nggak ngantri gitu. Misalnya harga penawaran kirinya itu 100 gitu. Harga penawaran kanannya kan otomatis 101 ya fraksinya. 100, 101, kita nggak antri tuh beli di 100, tapi kita langsung beli di 101 gitu. Mbak Tia kok nggak mau antri di 101? Kadang-kadang saya itu itu nanti ngomongin money management ya gitu. Kadang-kadang saya itu kan orangnya ngejar momentum. Jadi saya langsung ngambil di 101 kalau saya udah yakin harganya itu emang udah ada tenaganya mau naik gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang masih ini naik nggak ya, ini turun nggak ya, ya bisa lah antri dulu gitu. Nanti kalau di kenalan saham teman-teman bakal lebih sensitif tuh sama yang namanya hajar kanan hajar kiri gitu. Oh iya teman-teman, kenalan saham ini basicnya emang trading ya. Jadi buat teman-teman yang fundamental mungkin agak kok gini ya? Kok gini ya? Kok Mbak Tia kok nggak average down ya gitu? Kok Mbak Tia kok cut loss ya gitu? Jadi emang mazhabnya itu emang saya itu trading gitu. Nanti Oke, tadi saya bilang kan, entry dan exit di dalam S itu cukup pakai MA13 sama MACD histogram, sederhana banget gitu. Tapi kalau teman-teman pengen harganya itu, analisisnya itu lebih tajam lagi, teman-teman bisa pakai yang namanya CMF sama Bollinger Band sama volume breakout. Nah, CMF itu apa? CMF itu adalah check-in money flow, gitu ya. Nah, indikator ini diciptakan sama si Pak Chaikin ya pada tahun 66. Chaikin ini digunakan untuk melihat aliran dana masuk dan dana keluar. Jadi ACE itu misalnya
misal ACE itu juga akan tergantung sama duit yang masuk, aliran dana masuk sama aliran dana yang keluar. Cara bacanya si check-in itu gimana, Mbak? Cara bacanya check-in itu adalah bila CMF-nya itu naik gitu ya, naik kurvanya, dia mengindikasikan adanya peningkatan permintaan. Hukum ekonomi itu kan bilang kalau makin tinggi permintaan, maka harganya itu akan naik gitu kan. Terus habis itu kalau CMF-nya nurun, itu indikasinya adalah penurunan permintaan. Penurunan permintaan itu berarti kan harganya akan dibawa turun. Terus habis itu kita kalau pakai CMF itu apa ya, kayak keluarnya indikasi sinyalnya tuh gimana? Sinyalnya CMF itu adalah apabila CMF-nya itu 3 kali turun gitu. Ini penurunan pada CMF selama 3 kali ya. Selama 3 kali mengindikasikan sinyal jual. Yuk kita lihat ya. Ini CMF-nya. Nanti bolehlah saya jelasin cara munculin CMF. Cara munculin CMF itu mirip kayak tadi, tinggal masuk ke studies, terus cari check di sini ya. Terus cari check-in money flow. Di periodenya CMF itu paling bagus itu 21 hari untuk swing ya, untuk jangka panjang. Cuma di sini di ACE kita pakai CMF periode satu hari aja. Jadi kita pengen lihat tuh dalam sehari itu tuh uangnya masuk atau keluar gitu, aliran dananya itu masuk atau keluar. Kita lihat ini saham ASII, check-in money flow-nya gini ya. Nah, kemarin itu saham ASII itu kemasukan aliran dana. Di sini lihat ya. Oke, saham ASII-nya itu kemasukan dana. Ini yang namanya kemasukan dana tuh kayak gini. Naik kurvanya. Nah, tadi kan sinyalnya adalah ketika 3 kali turun, itu berarti sahamnya sinyal untuk jual ya. 3 kali turun, 1, 2, 3. Nah, itu berarti tandanya itu harus jual dulu. Tapi karena check-in ini kan sebenarnya kan membantu kayak secondary indikator ya. Jadi kalau lihat ACE jangan langsung lihat check-in-nya dulu, tapi lihat ACE-nya dulu, lihat MA13, lihat MACD baru nanti dibantu sama si check-in gitu. Kayaknya udah paham lah ya, gampang nanti ditanyain. Lanjut, setelah ada check-in, yang kedua adalah ada Bollinger Band. Bollinger Band itu ditemukan sama John Bollinger tahun 80. Bollinger Band itu dalamnya sebenarnya MA juga yang dikembangkan jadi 2 garis. Jadi yang di atas itu namanya upper band, yang di bawah itu namanya lower band. Nah, cara bacanya Bollinger Band itu gimana? Cara bacanya Bollinger Band itu adalah ketika harga itu nembus garis yang di atas, itu namanya jenuh beli atau overbought. Terlalu banyak yang beli gitu. Terlalu banyak yang beli sampai jenuh, itu berarti tandanya akan turun. Nah, kalau harganya itu nembus lower band-nya atau oversold, itu dinamakan jenuh jual. Terlalu banyak orang yang jual gitu ya, sampai jenuh, itu nanti pasti akan ada titik reversal di mana dia akan naik. Nah, untuk pemula, indikator ini paling mudah dipahami. Dulu pertama kali saya pelatihan di BEI, itu saya disaranin pakai Bollinger Band aja dulu. Bollinger Band, terus habis itu pakai MA gitu ya. Buat yang baru-baru banget mulai, itu ini paling gampang. Tapi biasanya untuk trader-trader yang udah pro, Bollinger Band ini biasanya cuma dijadiin indikator konfirmasi. Jadi bukan indikator utama ya. Ya kalau pro kan udah jungkir balik ya alat teknikalnya gitu. Tapi masih sering dipakai buat konfirmasi aja. Karena kalau jadi Bollinger itu kayak apa ya? Kayak tali gitu. Kalau Mas Pur bilang itu kayak tali ya, kayak talinya Tarsan gitu. Kayak tali. Jadi kalau misalnya kita itu akrobat di atas tali gitu ya pasti nanti jatuh gitu karena nggak ada pegangannya lagi kan. Terus habis itu kalau turun di bawah tali terlalu lama juga nanti itu akan naik gitu.
Ntar kita lihat. Nah, wujudnya gini. Ini ya, ini namanya adalah upper band. Ini namanya lower band. Deso banget. Ini lihat di sini. Ini ada candle yang tembus sini, tembus lagi gitu. Di hari ketiga dia akan turun. Dia akan nge-adjust gitu ya, masuk lagi ke dalam Bollinger Band-nya. Ke dalam Bollinger Band-nya. Naik lagi nih di atas dia nurut akan masuk gitu. Mungkin gitu, sangat mungkin suatu saham itu dia bergerak di atas upper band-nya, tapi nggak akan lama ya teman-teman. Paling ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari gitu nanti masuk lagi. Tapi jarang lah lama-lama di atas upper band-nya. Pun juga di bawahnya gitu. Pasti nanti akan masuk lagi. Nih di sini masuk lagi ke atas. Ini shadow-nya sempat turun, dia masuk lagi ke atas. Jadi nggak bertahan lama-lama di bawahnya di bawah lower sama di atas upper. Jadi ini indikator paling gampang buat teman-teman yang masih pemula gitu. Kalau aku masih bingung banget nih Mbak, nah pakai ini aja dulu. Gitu. Tapi kalau Mas Gofar udah nggak mau pakai ini, udah banyak banget indikatornya Mas Gofar. Mbak Nuli gitu. Mas Dama udah nggak mau pakai ini. Oke ya. Lanjut. Halo, Mbak Tia, maaf ini tadi ada yang tanya, kenapa check-in-nya harus 1? Ya nanti saya bahas ya sambil ini selesai dulu. Siap. Terus habis itu kita masuk, tadi kan ada 3 indikator pembantu ya untuk baca ACE ya. Pertama check-in, terus habis itu yang kedua itu adalah Bollinger Band. Nah, yang ketiga adalah volume. Nah, saya sebagai trader itu senang banget sama yang namanya volume, karena volume itu ibaratnya itu kayak bensin. Jadi ada tuh saham-saham itu yang bagus gitu, saham-saham yang apa istilahnya tuh mobil Ferrari gitu, tapi nggak bisa jalan karena nggak ada volumenya gitu. Nah, volume ini diibaratin kayak bensin gitu. Karena volume itu sebenarnya isinya adalah menunjukkan transaksi yang terjadi dalam aktivitas perdagangan. Kayak teman-teman punya barang bagus gitu ya, tapi nggak ada yang nawar teman-teman, nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang nawar, nggak ada yang mau beli. Kira-kira kan lama ya, kayak kita jualan barang tapi sepi gitu. Nah, volume ini yang jadi patokan saya gitu. Nah, volume itu dicatat dalam bar. Ada sih sekuritas yang pakai garis tapi rata-rata pakai bar. Terus habis itu dalam ACE gitu ya, kita pakai volume yang dikombinasikan dengan MA20. Kenapa MA20? Karena dia kasih rata-rata bulanan sih sebenarnya, kalau saya baca itu dia kasih rata-rata bulanan. Nah, volume yang bagus itu yang kayak apa, Mbak? Volume yang bagus itu adalah volume ketika dalam suatu periode gitu ya, tergantung chartnya. Ini kebetulan saya pakai TLKM chart 1 harian gitu. Kalau volumenya itu tembus ke garis kuning, ini kan ada garis kuning ya, garis kuningnya ini MA20. Kalau volumenya itu tembus ke atas garis kuning, itu artinya hari dalam periode itu saham ini tuh lagi laku banget teman-teman. Lihat ini kan tembus ya, kita tarik ke atas tuh. Bar ACE-nya kan tinggi. Terus habis itu nanti kita cari lagi deh yang tembus lagi. Nih, tembus. Hijaunya tinggi kan. Nah, gimana Mbak kalau ada dalam suatu periode itu volumenya tuh nggak nembus ke MA20-nya. Kalau saya kadang-kadang saya hindarin gitu. Dan biasanya saya masuk ke suatu saham itu yang volumenya tuh minim itu udah 70% atau 50% sampai 70% itu baru masuk di dalam satu periode gitu. Ini kita bahas tentang volume. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar ACE, nah ini kalau dikombinasiin ya, kita belajar ACE, terus habis itu ada MA13,
Terus habis itu ada MACD-nya, terus ada volumenya, ada check-in-nya, terus ada Bollinger Band-nya. Nah, pertama yang kita lihat adalah MACD-nya itu harus si ACE-nya itu harus di atas EMA. Gitu ya. Sebentar. MACD-nya harus di atas EMA. Oke, checklist ya. Terus habis itu MACD-nya ACE-nya harus di atas EMA. Oke, checklist. Terus MACD-nya harus hijau. Terus habis itu harus golden cross gitu ya. Terus habis itu volumenya harus minim deket-deket sama rata-rata 20 harinya dia. Terus habis itu, nah ini check-in money flow-nya itu kalau bisa dia itu naik. Tuh. Dari hari yang pertama itu naik, nggak lebih turun dari 3 hari. Gitu sih. Nah, kesimpulannya adalah Elder Impulse System ini adalah indikator yang gampang banget dipahami dan mudah digunain untuk pemula sekalipun ya. Terus habis itu strategi pakai trading ACE itu sebaiknya itu digabungkan untuk melihat indikator lain seperti volume, CMF sama Bollinger Band. Dengan menjalankan strategi trading ACE secara disiplin, kita dapat masuk suatu saham itu lebih bijak. Terus keluarnya itu bisa maksimalin cuan. Jadi masuknya hati-hati, keluarnya itu bisa di puncak gitu. Oke, ini bonus teori dari saya ya, yang saya tadi bilang. Ini baru sih, saya juga belum banyak ngomong tentang ini di grup kenalan saham. Saya baru kulakan gitu ya. Nah, ini tentang price and value theory. Price and value theory itu gimana, Mbak? Sebentar saya hapus dulu. Oke, teman-teman, saat teman-teman itu ada saham yang harganya itu naik, volumenya itu naik. Ketika harganya naik, volumenya naik, maka indikasinya itu adalah positif dan arahnya adalah uptrend. Nah, kalau harganya turun, volumenya turun, searah ya. Kalau searah itu artinya positif dan mau uptrend. Tapi kalau ada satu saham itu yang agak konslet gitu ya, harganya itu naik, volumenya turun gitu ya, itu berarti indikasinya negatif dan akan downtrend. Ketika harganya turun, volumenya naik, itu indikasinya adalah downtrend. Teman-teman bisa apalah difoto atau dicatat lah, ini soalnya penting banget. Bisa juga buat pemula. Terus kondisi terbaik dari saham itu yang kayak gimana sih menurut teorinya price and value? Menurut teorinya price and value adalah sideways tanpa volume dan breakout dengan volume. Kalau tadi ACE itu akan sensitif pada saham-saham yang bullish dan saham-saham yang bearish, maka teori price and value volume itu dia baik di saham-saham yang sideways. Teman-teman bisa lihat ini ada di AISA ya. Ya, AISA lagi. Ya, ini di AISA ada suatu fase di mana AISA itu sideways. Nah, si AISA-nya itu sideways, tapi dia nggak ada volumenya, teman-teman. Nah, teman-teman tuh bisa masuk di sini. Volumenya nggak kelihatan, Mbak, yang bawahnya. Kenapa? Yang bawahnya nggak kelihatan. Volumenya nggak kelihatan. Iya, memang nggak ada volumenya, Mbak. Oke, nggak kelihatan banget ya. Ya, intinya kalau sahamnya itu sideways itu rata gitu ya, dan volumenya itu nggak ada, cenderung nggak ada ya, volumenya itu di bawah. Terus habis itu, sebentar, sahamnya itu sideways, volumenya itu nggak ada, terus tiba-tiba itu ada chart naik, terus habis itu volumenya breakout, itu adalah kondisi terbaik dari teori price and volume gitu. Jadi teman-teman mulai sekarang rajin-rajin cari saham-saham yang sideways tapi nggak diikuti sama volume gitu. Sideways tapi nggak diikutin sama volume. Terus nanti baru ada tanda breakout dengan volume. Itu adalah kondisi yang terbaik dari teori ini. Itu ada yang ditanyain? Promo itu aja. Terima kasih.
Oke, siap. Mbak Nuli nanti bisa Oke. dibantu ya. Aku pakai Ah. HP, Oh iya, siap. bantu. Yuk, Oke, diaktifin bisa ya di kameranya ya. on kameranya ya. Oke. Saya baru lihat Mas Dama loh. Halo Mbak Oh, Tia, iya. apa Saya kabar? juga loh. Halo Mas Dama. Padahal kita tiap malam ngobrol ya. Minggu depan beli Mbak. Biasanya tuh kalau di sesi training gini tuh pasti ada pertanyaan stock pick-nya apa nih? Tumben nggak ada ini ya. Oh, Kan nggak ada yang tanya. nggak ada yang tanya. Terus biasanya setiap training itu pasti sesi akhirnya halaman stock pick biasanya Oh, gitu. Oke. Stock pick-nya apa Mbak? Gitu. Oh, nanti Biasanya Mbak gitu nunggu semuanya on kamera dulu kalau mau stock pick. Nah, biar on Nah. dulu. Kita kan sambil di record ya, jadi biar wah mantap. Mana nih? Mana nih ada yang belum nih? Nanti kalau udah on kamera baru deh. Banyak maunya ya. Oke, salam kenal semuanya. Banyak yang saya baru lihat. Kang Iya. Ratno, Assalamualaikum. Kang, makasih Kang. Ya Kang. Waalaikumsalam. Mas Profit, background-nya bagus ya. Iya, saya tadi mau nyari kayak gitu Mbak. Oke, udah belum? Ya, udah. Masih ada beberapa yang belum sih, tapi oke lah. Oke. Mbak Tia bisa itu ya? Aba-abain. Oke, halaman 1 ya. Ya. Ayo senyum. Ada anak saya. 1, 2, 3. Yeay. Oke. Sebentar ya. Oke, halaman 2-nya mulai dari Mas Profit. 1, 2, 3, senyum. Terus sebentar. Bentar ya. Oh, udah. Thank you. Oke, terima kasih Tadi teman-teman. Mas Dama minta stock pick ya. Stock pick ya. Cus. Oke. Dari Mas Gofar deh. Mas Gofar punya stock pick apa? Sebentar. Saya punya guru di sini. Kang Ratno punya stock pick apa ya? Itu cocok sekali. Kali-kali guru saya ditodong. Iya. Oh ya teman-teman, kenalin Kang Ratno ini, dia penggiat saham syariah. Teman-teman, kalau yang tertarik sama saham syariah bisa gabung di telenya Kang Ratno, di IG-nya. Namanya apa ya Kang? Silahkan. Makasih yang punya lapak. Ya tuh. Di search aja di Go Syariah Saham. Di Go Syariah Saham. Mau Telegram, mau apa, Instagram ada di situ. Makasih Mbak Tia. Ya, kalau Ratno saya. Kalau saya itu kadang syariah nggak syariah saya masukin ya, karena kan orangnya banyak. Kalau Kang Ratno ini fokus banget sama syariah gitu. Ada apa dari isi Kang? Yang tadi itu sama tuh, Antam, ada Inco. Kalau yang agak volatil ISSP lah. Oh, tuh, ada 3. Antam, Inco, sama ISSP. Wah, mantap. Dari Cukup Mas ya. Gofar. Catat ya. Antam, Inco, sama ISSP. Kalau Mas Gofar, ada ketua kelas, ada apa? Ada sama kah? Kalau saya mungkin tadi ya yang sering muncul itu Aisyah. Sama mungkin Ira deh. Aisyah, terus? Ira. Itamaroya. Aduh, volatil banget semuanya ya. Oke. Jarum suntik. Iya. Kalau saya ada Antam. Sama. Terus kalau yang suka swing-swing ada BBRI. Terus habis itu
ada Mika juga. Tiga aja lah ya. Tadi saya juga mau Antam, Mbak, tapi Antamnya udah disebut Kang Ada Ratno. Gak apa-apa. Kalau disebut 3 kali berarti besok bener-bener to the moon. Amin, amin. Gitu. Ngikutin sinyal aja. Antam ini sebenarnya kan kalau Mas Dama kayaknya mungkin nggak begitu suka Antam karena Mas Dama kan basicnya fundamental. Kata Mas Dama, Antam udah mahal. Ya nggak? Tapi punya ya, Mbak. Tapi punya. mulai beralih Gimana sepertinya. Mulai beralih. Loh, kan fundamental oportunis. Fundamental oportunis. Iya, sebenarnya dari fundamental dia udah tinggi ya. Cuma emang opportunity-nya masih tinggi. Tapi saya diceritain sama Mbak Vina kalau mamanya fundamental saham komoditi nggak pakai pair sih Mbak, jadi pakai hyper reserve ya. Mbak Vina lagi udah siap-siap tidur. Jadi kalau dari hyper reserve masih sih, makanya saya berani beli dan cukup ayam kalau mamanya nyangkut. Kalau saya sih long term saya masih percaya Antam 4.000, cuma arah kesananya mungkin agak dikocok-kocok ya. Iya, agak dikocok-kocok lah, agak naik turun gitu. Saya sukanya proses naik turun. Kayaknya udah. Ya, karena di naik turun itu ada opportunity. Iya. Seperti itu ya. Terima kasih Mbak Tia, guru BK kita ya. Pada malam hari ini ngasih kita banyak banget ini. Mudah-mudahan besok, Senin ya? Besok ya? Mudah-mudahan besok Senin, ya pasti Senin. Sore Senin. Iya, besok Ayo Senin. kita trading. Mudah-mudahan besok cuan lebar semua ya. Oh ya, untuk nanti ya barangkali yang butuh record ataupun materi nanti bisa kita share di grup Telegram ya, Mbak ya. Ya, kita search di Telegram aja ya, biar kita share kalian di kenalan. Telegram. Nanti barangkali yang belum gabung di Telegram kita langsung aja gabung yuk di kenalan saham gitu. Terima kasih Mbak Tia, terima kasih teman-teman semua untuk malam hari ini sangat keren. Terima kasih juga untuk Mas Pur, Profita atas fasilitasnya juga dari Panin Sekuritas, sama Kang Ratno juga terima kasih Kang sudah ikut bergabung. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi katanya. Kang Ratno dulu kan katanya mau ini lagi. Katanya. Ya, kita masih punya janji loh. Masih punya janji. Ya, buat Mas Dama juga saya lagi. Iya, tagih terus. Ya, buat teman-teman yang lain tadi dari screening kita dapat Antam ya, yang ace-nya bagus, terus habis itu momentumnya bagus, bisa deh buat besok. Iya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Sampai ketemu semuanya. Next kegiatan, kita masih punya banyak kegiatan dan pemateri-pemateri yang nggak kalah keren dan materi-materi yang lebih keren juga sama ya daging-daging lah bahasanya daging-daging gitu, daging super. Malam ini super daging. Terima kasih Mbak Tia, terima kasih teman-teman. Keluar. Oke, terima kasih. Monggo. Mbak Tia, bisa live group. nanti dulu ya Mbak Tia ya. Oke. Ya nanti saya mau ngomong sama Mas Gofar. Oke. Monggo silakan. Makasih ya. Ardi sehat Di. Dia nggak nyaut. Dia dengerin sambil tidur paling. Ketiduran ya. Thank you Mas Gofar. Mas Sopit mau kemana? Mas Sopit mau kemana? Nanti dulu. Oh mandi dulu, mandi. Waduh. Oh mau ada pembahasan lagi ya? Ya bentar Mas. Oh yes, oke. Numpang ya, numpang di lapor orang.